Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Kalau Miss bilang, how are you today? Kan bilang, yes I'm fine, good, amazing, Allahu Akbar. Hari ini pembelajaran kita adalah like and dislike. Ikuti terus ya teman-teman. Untuk capaian pembelajarannya, di sini saya di kelas 7 fase D, saya memakai elemen membaca pemirsa. Pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Tujuan pembelajaran kelas 7 fase D yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan kegiatan yang disukai dan tidak disukai dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan kegiatan yang disukai dan tidak disukai dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar. Seperti pada gambar yang di samping saya, ada dua gambar. Yang satu, dia sedang membaca buku. Yang kedua, dia sedang kepedasan habis makan. Menurut teman-teman, mana yang kegiatan yang menunjukkan bahwa dia suka, mana yang kegiatan yang menunjukkan bahwa dia tidak suka? Rumus yang pertama, like and dislike disertai dengan verb ing. Yang pertama yaitu like or dislike plus verb ing. Untuk subjek Ayu Dewi itu menggunakan like, jadi di belakangnya tidak menggunakan s. Untuk yang she it itu likes, di belakangnya ada s-nya. Itu untuk yang informatif. Untuk yang negatif itu don't atau doesn't or dislike or dislikes. Subjeknya untuk Ayu Dewi itu menggunakan don't like atau dislike. Untuk she it itu menggunakan doesn't like or dislikes. Untuk contohnya yang informatif, contohnya itu yang pertama, he likes playing football. Di sini subjeknya menggunakan he, jadi likes, jadi like-nya di belakangnya ada s-nya. Contoh yang kedua itu they like fishing. Dia menggunakan subjek they, jadi like-nya tidak ada s-nya. Yang kedua, contoh yang negatif, don't or doesn't or dislike or dislikes. Contoh, he doesn't like fishing or he dislikes fishing. Yang kedua, I don't like swimming or I dislike swimming. Ini saya buatkan contoh, seperti contoh di contoh laki-laki yang sedang membaca buku, dia kan kelihatan kalau dia itu suka membaca. Jadi saya membuat kalimat he likes reading, berarti dia suka membaca. Terus gambar yang kedua, dia menunjukkan bahwa dia tidak suka makan pedas karena dia sangat kepedasan sampai berkeringat. Saya memberi contoh, he doesn't like spicy food, atau bisa kalian menggunakan he dislikes spicy food. Sekarang tirukan Miss ya. He likes reading. He doesn't like spicy food. Or he dislikes spicy food. Repeat after me. She likes writing. I dislike watching. I don't like watching. Seperti contoh like and dislike dalam storyboard yang sudah saya buat. The story is, in the morning before class, Salsa and Sinta talk about the lesson. Yang pakai baju orange itu Salsa dan yang pakai baju
Blue itu Sinta. Good morning sis. Hello, good morning. What lesson is today? Today is math and I dislike it. Why don't like math? Because math makes my head spin and doesn't give me any understanding in my brain. And then what lesson do you like? I like English, language, biology, and cultural arts. Jadi storyboard yang sudah saya buat, menurut kalian mana yang termasuk expression about like and dislike? Yes, di situ si Orange bilang I dislike it. Dari percakapan tersebut menunjukkan bahwa si Salsa tidak menyukai matematika, dan itu terbukti di perkataan Salsa, the day is math and I dislike it. Berarti kalau kita membuat sebuah kalimat menjadi Salsa dislike, ingat ya, kalau Salsa itu kan nama perempuan, dia menunjukkan kata ganti dari she, berarti dia harus ditambahi dengan s, berarti menjadi Salsa dislikes math, artinya Salsa tidak menyukai matematika. Lalu apa yang disukai Salsa? Dan yang disukai Salsa adalah I like English language, biology, and cultural arts. Kalau kita membuat sebuah kalimat menjadi Salsa likes English language, biology, and cultural arts. Lalu apa yang disukai Sinta? Di sini ceritanya si Salsa hanya ditanyai Sinta dan Salsa tidak bertanya kembali kepada Sinta. Seperti pada dialog antara Awin dan Rina, di situ ada cetak tebal dan garis bawah I don't like it. Dia menunjukkan bahwa dia tidak menyukai sesuatu. Nah, dia tidak menyukai berupa apa? Di atasnya ada what about this blue dress? It looks good on you. Nanti dia menunjukkan bahwa apa pendapatmu tentang gaun biru ini? Itu kelihatan bagus untukmu. Tapi Serena menjawab I don't like it. Dia tidak suka. Berarti kalau kita membuat sebuah kata, kita membuat katanya seperti she doesn't like blue dress or she dislikes blue dress. Begitu juga ketika Awin menanyakan kembali bagaimana kalau gaun warna merah. Nah, Serena ini menjawab dia suka gaun warna merah karena gaun itu kelihatan cerah. Berarti saya akan buat kalimat she likes red dress or she doesn't like red dress. Begitu juga di cetak tebal dan garis bawah yang selanjutnya, Awin menanyakan lagi, saya berpikir I like this white dress. Saya suka gaun putih ini. What do you think? Apa pendapatmu? Jadi si Awin ini dia menjawab bahwa dia menyukai gaun putih. Berarti kita buat sebuah kata lagi menjadi she likes white dress or she doesn't like white dress or she dislikes white dress. Jadi seperti itu untuk yang contoh dialog. Berikutnya contoh sebuah teks. Di sana juga ada cetak tebal dan garis bawah bahwa menunjukkan si penulis itu I like playing cricket, reading detective stories, and watching stories on TV. And I like the game cricket and football. Jadi si penulis menunjukkan bahwa dia menyukai permainan kriket, membaca cerita detektif, dan menonton
cerita di TV. Dia juga suka game, kriket, dan sepak bola. Dan ada yang tidak disukai sama penulis di bawahnya lagi, I don't like waking up early. Dia tidak suka bangun pagi-pagi. Ayo, siapa tidak suka bangun pagi-pagi? Terus dia juga I dislike textbooks. Dia juga tidak suka membaca teks. Dia juga I didn't like my parents always chasing me for my studies. Dia juga tidak suka orang tuanya selalu mencariku untuk pelajaran-pelajaranku. Dan dia I dislike exam. Si penulis juga tidak suka ujian. Untuk lebih memahami bagaimana kalimat like and dislike, saya memberi sebuah tugas. Di situ ada video dari YouTube. Kalian coba cari like and dislike yang ada di YouTube tersebut, lalu buat 5 kalimat sesuai apa yang teman sebangkai suka dan tidak suka. Nanti boleh dikirimkan ke saya, boleh itu sebagai tambahan pemahaman kalian. Seperti pada dialog berikut ini. Selamat menonton. Yes, I do. I like reading a lot. What about you? Do you like reading? No, I don't like reading much. I prefer listening to music. I like listening to music on my phone. I like playing music better than listening to music on my phone. Hi Sally. Do you like watching movies? Hi Fiona. Yes, I like watching movies. I like going to the cinema. Fiona and I like going to the cinema too. Do you like eating out? I like eating out sometimes, but I prefer cooking at home. I'm a good cook. We prefer eating out. I'm not a good cook at all. James likes listening to music on his phone. Do you like listening to music? I like listening to music a lot. I prefer going to concerts. I like live music. What about you? Do you both like live music? We both like live music. We prefer small concerts. After me. Hi Fatima, do you like reading books? Yes, I like reading newspaper too. Artinya, hai Fatima, apakah kamu suka membaca buku? Iya, saya juga suka membaca koran. Nikki, today I'm going to town. Then what do you want? I want fruits. Which fruits? Do you like apples? Yeah, I like. What else? And do you like banana? Oh no, I don't like. And also I like grapes and mangoes. Can you buy them? Okay, I will. Hey mom, where will you go? I'm going to town, Vicky. Do you want anything? Nikki, what do you like to eat? I like apples, mangoes and grapes. Why? Do you like them? No mom, I don't. I like chocolates, but she doesn't like them. Okay, I will bring them. Okay, don't worry. Thank you so much, Mom. Jadi teman-teman, itulah cara membuat kalimat apa yang disukai dan tidak disukai kalian dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang sesuai. Mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah, mohon dimaafkan ya.
Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.